dalam satu Zoom aja, namanya public speaking atau berbicara di depan publik. Jadi berbicara di depan publik itu banyak, ada MC, ada pidato, ada khutbah, ada kultum, banyak macamnya. Termasuk guru menjelaskan kepada kalian itu termasuk sebagai public speaking, berbicara di depan publik. Berbicara di depan publik itu nggak gampang, karena Pak Raffi itu mirip seperti Nanda, pemalu, berbicara di depan kayak mau nangis. Beneran nggak bohong barang. Pak Raffi pada saat itu di zaman SD-nya Pak Raffi ada istilah pendakil, pemilihan dai cilik. Pada saat itu ada penjaringan di per kecamatan dan guru Pak Raffi memilih sekitar 4 orang anak untuk ikut. Salah satunya Pak Raffi. Pak Raffi ketika latihan, bagus, nyampe di depan panggung atas nama Ananda Raffi Dinamilullah maju. Banyak banget yang lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku kemana? Ini deduk. Suara yang lain itu nggak kedengaran, cuman suara jantungnya Pak Raffi kedengaran. Kedengaran beneran. Saking groginya itu. Pak Raffi itu bilang assalamualaikum sampai selesai. Itu cuma dengar suaranya Pak Raffi. Orang bicara itu sampai nggak kedengaran. Saking groginya itu. Pada saat itu kelas 4. Sudah bicara di depan orang banyak. Adzan beda. Adzan bacaannya itu aja. Kalau kita pidato, kita kultum, itu kita harus ngapalin inilah, habis ini ngapain. Beda rasanya. Coba sampai nanti bedakan. Sama adzan sama disuruh pidato, lebih siap mana? Kamu pidato lebih sulit. Pak Raffi yang dari dulunya itu seperti Nanda, pemalu, bisa sampai sekarang itu nggak gampang. Ada proses sejarahnya. Pada saat itu pertama kali Pak Raffi tampil di muka umum itu kelas 4. Pas Pak Raffi masuk ke SMP, ke pondok di Jepara, di Jawa Tengah, Pak Raffi itu jadi peserta nonton maksudnya. Pada saat itu kalau di pondok ada istilahnya hitobah kubro. Hitobah itu kayak acara kayak kita adakan itu loh. Ada yang jadi MC-nya, ada yang jadi sholawatnya, ada yang jadi ya seperti itu. Acara seperti itu dan ada pada masuk pertama kali ada satu orang santri itu kalau ngomong itu kayak layaknya ustaz, santai gitu loh, kayak gak ada beban. Sampai anak-anak satu ruangan itu ketawa semua. Sampai bisa pidato membuat orang ketawa, wah luar biasa itu. Karena itu sulit membuat orang ketawa. Yang ada kalian malah membuat orang senang. Nah, itu merendahkan diri sendiri namanya. Jadi pertama Pak Raffi lihat orang itu bisa ya, anak sekecil itu bisa membuat teman-temannya bisa ketawa. Dia berani duduk di depan sendirian, bisa membuat teman-temannya tertawa. Pak Raffi itu sampai kagum, kapan aku bisa kayak gitu? Cuman berpikir gitu aja, kapan saya bisa kayak gitu? Nggak pingin berusaha. Jadi nggak bisa. Akhirnya Pak Raffi naik ke kelas 2. Pak Raffi masuk ke kelas bahasa Inggris. Di kelas bahasa Inggris, setelah Pak Raffi lulus dan masuk ke kelas bahasa Arab, di sana ada namanya PLTU. Tahu PLTU? Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Tenaga Uap itu mengadakan speech contest. Speech itu artinya pidato, kontes itu adalah kontes pidato. Dan itu bukan musuh sih. Lawan mainnya Pak Raffi itu semuanya orang pintar-pintar bahasa Inggris. Di sekolahnya sekolah elit kayak misalnya Win 1 gitu ya. Sekolah yang elit. Sekolah Pak Raffi nggak elit sama sekali. Tapi pas Pak Raffi disuruh kan dipilih dulu 2 orang untuk perwakilan 2 orang. Ayo kalian misalnya ini Pak Raffi, ini temannya Pak Raffi.
ayo kamu hafalan, berdua hafalan, nanti saya pilih salah satu. Temannya Pak Rafi jauh bahasa Inggrisnya. Pak Rafi itu biasa. Cuman Pak Rafi punya keinginan, saya ingin bisa, saya ingin seperti orang lain, bahwa saya ini memiliki kemampuan yang bisa untuk Pak Rafi miliki. Hanya Pak Rafi itu ngartikan semua, itu kan dikasih teksnya kan, itu Pak Rafi artikan semua. Pak Rafi buka kamus, ini artinya apa, ini artinya apa. Pak Rafi semua itu sama artiin, sudah selesai. Akhirnya Pak Rafi datang ke salah seorang yang dia memang sering ikut lomba. Pak Rafi datangin, Mas, tolong ngajarin saya bagaimana cara pidato yang bagus. Sampai selesai bagus, pede dong Pak Rafi, karena diajarin orang pintar kan, pede. Pas mau berangkat, memang bodohnya Pak Rafi pada waktu itu memang nggak terlalu formal sekolahnya. Jadi kayak sepatu, seragam itu nggak terlalu difikirkan. Pada saat itu sepatu minjem, kan sepatu minjem, celana minjem, modal cuma seragam atasan, sama modal keberanian. Tanpa keberanian nggak bisa. Pada saat itu yang lainnya habis sholat subuh, mereka ngaji kitab. Pak Rafi diperbolehkan habis sholat subuh langsung mandi persiapan untuk lomba. Senang dong, biasanya ngaji malah disuruh pulang duluan, senang. Oh senang, habis itu mandi langsung persiapan lomba, pakai sepatu, ganteng, beneran ganteng. Sampai kalau lihat itu memang ini ya. Nah pada saat itu sudah waktunya mau berangkat, Pak Rafi diantarin satpam, bukan diantarin guru, diantarin satpam. Belum jadi polisi, belum jadi presiden pada saat itu. Sampai di satpam itu ditanyain, Mas, sama yakin pernah nggak? Yakin Pak. Pede Pak Rafi, padahal Pak Rafi nggak pernah ikut lomba bahasa Inggris, tapi percaya diri. Yakin Pak. Padahal nggak yakin juga dalam hati, tapi diyakin-yakinkan aja. Yakin Pak, dengan semangat, yakin Pak. Nyampe di lokasi di PLTU, Pak Rafi orang pertama yang datang, astagfirullah, saking rajinnya itu. Orang pertama, yang lain belum ada yang datang. Ditanyain, mana KTP-nya ini sudah lengkap semua, langsung diantarin pakai mobil. Nyampe di tempat lomba, apa yang Pak Rafi lakukan? Si satpam ini bicara-bicara di luar, Pak Rafi masuk ruangan. Ini ternyata ruangan buat tampil nanti. Pak Rafi datang, jalan besok. Sok-sok gitu ya, kayak beneran juara gitu ya. Langsung berdiri di depan, ini nggak ada, cuma kursi-kursi. Pak Rafi langsung. Gitu-gitu kan, buat melatih mental, biar mentalnya nggak down. Pas sudah mulai acara, Pak Rafi duduk di belakang. Ini peserta sudah ngumpul semua, sudah datang semua. Dipanggil satu-satu. Ayo, Ananda ini, sudah. Nah, Pak Rafi itu pada saat itu ngapain kata kamu? Gak ngafalin, gak ada ngafalin. Duduk aja, habis itu ke kamar kecil, buang ingus, duduk lagi ke kamar kecil, gelap buka, kembali lagi gitu terus. Kayak gak niat gitu. Karena Pak Rafi sudah persiapan matang, jadi santai aja. Pada saat itu nama Pak Rafi dipanggil. Pada Ananda Rafiuddin Abdullah dari SMP IT Amsilat. Maju Pak Rafi, santai. Sampai di mic-nya kan stand mic ya, stand mic ini ya. Jadi nggak usah megang stand mic. Pada saat Pak Rafi duduk sebagai peserta itu ngeliatin yang tampil, ini masing-masing. Ini rame sama si murid yang ini bicara sama gurunya praktek, yang ini juga wes rame pokoknya satu ruangan. Nah pas Pak Rafi maju ke depan, bilang mik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam satu ruangan. Pak Rafi tambah deg-degan Pak Rafi. Coba sampai mikir gini, di ruangan yang awalnya rame, gara-gara kita bilang salam langsung diam, gimana perasaan kamu? Deg-degan. Contohnya gini, ini kan satu kelas ya, kita lagi seru-seruan. Datang si Ramadan dari sana, masuk, tiba-tiba diam semua, ngeliatin Ramadan. Gimana Ramadan? Panik nggak? Panik nggak? Sama Pak Rafi.
wabarakatuh. Itu langsung diam satu ruangan. Pak Raffi deg-degan, sudah deg-degan, ada yang motret-motret lagi. Astagfirullah, ini tambah deg-degan Pak Raffi. Dipotret-potret, sini motret juga, motret, semuanya motret. Pak Raffi tambah deg-degan. Ini gimana orang-orang? Gak kasihan sama Pak Raffi yang lagi deg-degan gitu kan? Bisa jadi, tapi kan baru pertama kali ketemu. Pak Raffi sudah deg-degan, wah ini orang nggak punya kasihan sama orang yang deg-degan. Sudah diam semua, dipoto-foto lagi. Banyak yang foto-foto, bukan cuma satu. Akhirnya Pak Raffi kepleset. Ada satu kata yang Pak Raffi ulangi, dan mungkin itu penilaian juri di situ yang Pak Raffi tahu. Jadi Pak Raffi juara 2. Bayangkan orang dari pemalu bisa jadi juara 2 bahasa Inggris pula. Kalau kalian sungguh-sungguh, apapun yang kalian inginkan insya Allah tercapai. Ramadan mau jadi tentara langit misalnya, bisa. Aku dulu tapi misalnya, apapun kalian yang kalian inginkan. Radit mau jadi polisi tidur, nggak apa-apa. Apapun cita-cita kalian, selama kalian mau berusaha, insya Allah tercapai. Yang anehnya lagi gini, Pak Raffi kalau di pondok Pak Raffi itu agak ketat, lumayan ketat dibandingkan pondok yang sebelum-sebelumnya. Sesudahnya. Itu di pondok Pak Raffi jarang lihat cewek. Jadi kalau ada cewek lewat gini loh, ya Allah, deg-degan beneran, kayak melihat apa gitu. Beneran takut kalau cewek. Pas pengumuman juara, sebelum pengumuman, satpamnya nanya ke Pak Raffi, Mas, sama yakin Pak? Yakin Pak? Padahal nggak yakin Pak. Yang penting yakin dulu kan. Masalah menang nggak menang urusan belakang. Pas diumumkan juara harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara 3, pas juaranya Pak, juara 2, Raffi Udinamullah dari SMP Jam Silati. Pak Raffi itu nggak mikir juara berapa, yang penting sudah dipanggil senang Pak Raffi. Dapat juara 2, kenapa kok pada waktu itu kok nggak juara 1 aja gitu? Pak Raffi nggak mikir gitu, yang penting juara kata Pak Raffi. Pas pemanggilan juara, pembagian piagam, juara 3, 2, 1, 3, 2, 1. Perempuan, Pak Raffi, perempuan, astagfirullah ya Allah, gini Pak Raffi. Diapit sama cewek. Nanti Pak Raffi juga fuckboy lagi. Enggak, Pak Raffi orangnya enggak fuckboy. Setboy. Nah setelah pulang itu, bayangkan anak pondok biasanya jarang makan daging. Pulang dari situ gara-gara juara 2, satpamnya nanya, Mas sudah makan? Belum Bapak gitu. Pada saat itu puasa sunnah di pondok itu wajib, Senin Kamis wajib. Meskipun sunnah wajib, Senin sama Kamis. Nah pada saat itu puasa sunnah. Terus kan kalau keluar dari pondok maksudnya ada acara itu nggak apa-apa. Jadi ini kesempatan ini kata Pak. Belum Pak, belum makan nih. Kebetulan tadi puasa, tapi sudah minum. Akhirnya diajak ke warung. Terus pilih apa Mas? Tak pilih ya, pilih daging. Terus kok enak-enak ya? Ini makanan luar biasa. Dia hanya makan, setelah makan pulang. Pulang ke pondok lah. Bisa pulang rumah. Itu waktu SMP. Sekarang lanjut lagi ke Alia. Alia itu sederajat sama SMA. Alia. Di Alia itu ada pidato bahasa Arab. Ikut juga Pak Raffi, nggak menang. Tapi yang keduanya Pak Raffi menang. Yang keduanya itu se-MA dan yang dipilih perwakilan dari masing-masing jurusan. Dan perwakilannya hebat-hebat. Ada yang memang sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun. Ada yang memang dia fokusnya di bahasa Arab. Terus macam-macam lawannya Pak Raffi. Nah pada saat itu Pak Raffi kontesnya ada di depan asramanya Pak Raffi, di depan kamarnya Pak Raffi. Pak Raffi dandan lah di dalam. Iya Pak Raffi loh, belajar ke anak kecil SMP. Pak Raffi pada saat itu lihat ada anak kecil memang dia dekat sama Pak Raffi, tak tanya, kamu kalau pidato gimana? Gini. Bagus itu tak tahu gitu. Pak Raffi belajar sama anak kecil. Jadi kalau kalian belajar sama anak kecil jangan malu.
ilmu itu bisa dari siapapun, dari anak kecil, dari anak besar, dari bapak-bapak, dari nenek-nenek, kakek-kakek, itu semua itu ada. Tinggal kita mau menerima apa enggak. Pada saat itu Pak Raffi belajar sama anak kecil. Caranya gini. Pak Raffi serap. Pas mau tampil pada malam harinya, Pak Raffi itu pingin supaya Pak Raffi lebih pede daripada biasa. Jadi Pak Raffi pakai jubah, pakai ini serban, terus ini dikasih kumis, disuruh idolin kasih kumis, pegang tasbih. Kebetulan pada saat itu asramanya, acaranya di asramanya Pak Raffi. Jadi Pak Raffi keluar kamar langsung gitu. Pede itu melatih kepedean. Sebenarnya dredeg beneran. Takut Pak Raffi. Cuman biar tampilnya bagus harus pede dari awal. Kalian pede dari awal itu ketika injak panggung. Jangan ketika bilang assalamualaikum, tapi ketika naik ke panggung sudah harus pede. Jadi Pak Raffi melatih pede dulu. Lain daripada yang lain. Biasanya kalau peserta yang lain jalan masuk biasa. Tidak Pak Raffi. Sampai di mic. Ini peserta dari alia-alia itu banyak semua. Yang nonton banyak. Kalau di asrama Nurul Jadid itu, ke kamar mandinya itu di belakang asramanya Pak Raffi. Jadi anak-anak yang SMP, yang SMA, kalau mau ke kamar mandi lewat situ. Jadi orang yang lewat mau ke kamar mandi mampir dulu di situ. Astagfirullah, tambah banyak orang yang nonton. Bayangkan, bukan hanya alia, anak SMP semuanya nonton. Jadi di dalam ruangan di ruangan terbuka ramai banget. Pak Raffi tambah grogi kan, tapi Pak Raffi karena sudah dipedekan dari awal, gini. Langsung bilang assalamualaikum. Pas assalamualaikum banyak sorak-sorak, ingin menjatuhkan mentalnya Pak Raffi. Tambah tinggikan suaranya Pak Raffi, diam semuanya. Uhayyikum bi tahiyyatil islamiyyah, tahiyyatal mubarakah, tahiyatan min ahlil jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sampai selesai. Pak Raffi pada saat itu lupa. Ada yang lupa, kepleset lagi. Jadilah Pak Raffi juara 3. Pak Raffi tapi berhasil mengalahkan anak yang pintar bahasa Arab. Berhasil. Orang-orang di EC kan, jurusannya Pak Raffi IPA unggulan. Anak IPA unggulan nggak kenal bahasa Arab. Di EC, dijelek-jelekin apa? Kalau di sini bahasanya apa? Nah, Dilokno. Juara 3. Nah, ketua jurusan kelasnya Pak Raffi, ketua jurusan IPA itu bilang, nggak apa-apa lah juara 3. Kita nggak bisa bahasa Arab, tapi bisa menang juara 3. Weh, gitu kan, eja-ejaan gitu, tapi sporty. Udah sampai dulu. Nah, yang paling serunya lagi pas Pak Raffi ke Kalimantan. Pada saat itu masih kelas 2 aliyah kalau nggak salah. Naik ke kelas 3. Pak Raffi pulang, 3 tahun nggak pulang Pak Raffi. 3 tahun nggak pulang ke Kalimantan. Nyampe di masjid, ditanyain sama bapak-bapak. Mas, sama orang mana katanya? Saya orang sini Pak. Gitu. Saya nanya siapa? Saya anaknya Pak Haji Abdul Salam gitu. Hah? Sejak kapan Pak Haji Abdul Salam punya anak kayak sampean katanya? Astagfirullah. Dikira anaknya bapaknya Pak Raffi itu cuma ada 2, adanya Pak Raffi yang di Kalimantan itu 2 kan? Dikira cuma 2 itu. Oh, ternyata ada lagi anaknya. Iya Pak, saya jarang pulang memang. Nah, pada saat itu Pak Raffi nggak siap-siap apa-apa, cuma dikasih tahu, kamu nanti harus siap kultum, gitu aja. Kamu harus siap kultum. Pak Raffi 3 tahun nggak pulang, nggak kenal siapa-siapa, disuruh kultum. Habis sholat isya, kan itu pada saat itu terawih, sholat isya. Untuk kultum hari ini ialah Ananda Rafiuddin Abdullah, putra dari Haji Abdul Salam. Aduh, gak maju malu, banyak yang lihat sudah ke Pak Raffi kan. Maju juga gak ada bersiapa, terus biasa bismillah mas. Maju Pak Raffi. Bajunya itu baju anak muda itu loh, yang sempit-sempit. Jadi kan kelihatan otot-ototnya Pak Raffi kan.
nggak maksudnya baju kostum kayak gitu nggak cocok kalau mau buat pidato. Karena sudah terlanjur dipanggil ya nggak apa-apa wes maju. Pak Raffi itu kan sudah bilang kalau nggak biasa ketemu cewek, pada saat itu kan ada tirai ya, Pak Raffi bicaranya di depan sana. Ini laki-laki semua masih kan di dalam sini laki-laki semua. Ini masih belum dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haknya itu sudah nyampe di hak. Ya Allah, cewek semua. Langsung hilang Mbak Raffi. Ini gimana? Mau mikir apa? Hilang langsung pikirannya Mbak Raffi. Otaknya hilang entah kemana. Loh, kalau ibu enggak lah, mikir dong. Enggak lah. Jadi sudah hilang. Wes akhirnya wes bicara sedikit aja. Itu hari pertama. Hari kedua, hari pertama di masjidnya Pak Raffi sendiri di dekat rumah Pak Raffi. Hari kedua dipindah, disuruh pidato kultum di musola. Di masjid aja aku bisa, masa di musola nggak bisa? Beda dong. Biasa. Hari ketiga yang luar biasa. Di mana kata kamu? Di penjara. Beneran di penjara. Mas Raffi, sampean kosong hari ini malam ini isi di penjara ya. Iya Pak, siapa? Pak Raffi datang ke sana bareng temannya Pak Raffi, sama-sama ditugasi dulu. Masuk lapor ke polisi. Pak, permisi, kami ditugaskan untuk isi kultum di sini. Oh silakan Mas, antarin. Ini uang penjaga. Di sini ada sel kayak apa? Jeruji sel. Dibuka gemboknya, masuk. Di sini ada penjaga, dibuka lagi gemboknya, masuk. Nah, habis Pak Raffi sama temannya Pak Raffi masuk, langsung digembokin. Mikir Pak Raffi dalam hati, ya Allah, ini kalau sampai bonyok di dalam gimana? Jadi salah ngomong gimana? Bonyok kalau pulang ini. Guys, akhirnya Pak Raffi pada saat itu kan belum adzan kan? Duduk lah Pak Raffi sama teman. Duduk sambil nggak tenang itu wes. Jadi gimana nanti ngomongnya ini, nanti salah ngomong, ini keroyok gitu. Wes bismillah katanya Pak Raffi, bismillah. Duduk Pak Raffi, adzan, mereka adzan. Pak Raffi itu dengar kalau mereka itu lagi siap-siap di belakang. Jamannya banyak ini katanya Pak Raffi gitu kan. Terus komat sholat isya. Pak Raffi sholat isya ya. Di kiri ini ada kamar namanya kamar provokator. Itu kamar dimatiin lampunya, orangnya nggak pakai baju, duduk gini. Liatin keluar, Pak Raffi ada di luar, liatin terus gini. Pak Raffi sholat itu ya Allah, ini ngapain dia kesini terus? Gak khusyuk Pak Raffi beneran. Mulai dari sebelum sholat itu dilihatin terus. Sholat itu gak khusyuk Pak Raffi. Terus apa ada yang kotor wajahnya gitu kan? Terus akhirnya pas di hari kedua Pak Raffi gantian. Kan hari pertama Pak Raffi jadi imam, hari kedua sudah pidato. Ini kata tepat ini kata tepat. Sampai di depan, ya Allah, jamaahnya dikit ternyata. Yang datang, yang ke jeding itu bukan wudhu, main-main aja dia, astagfirullah. Yang jamaah itu berapa baris? 4 baris. Tapi mereka itu yang masih di penjara, mereka sholat, rajin sholat, hormat kepada orang lain. Meskipun Pak Raffi nggak dikenal gitu, wih ada ustadz baru, nggak dijailin, weh ustadz baru, weh. Enggak digituin, malah disalangan. Dari mana ustadz gitu? Dari mana? Sama sering-sering kesini yang digituin. Pak Raffi mikir, kalau sering-sering kesini banyak terus ini Pak Raffi. Nah temannya Pak Raffi pada saat itu dibilangin gini, karena dia nyampaikan pidatonya dikira itu kurang berbobot. Dibilangin, Mas, samain pidato yang berbobot sedikit lah, yang ada materinya sedikit lah. Masa materinya kayak gitu kayak bukan pidato katanya. Dia marah dia, sudah dikasih pidato marah-marah lagi. Orang dibilang gak bermutu katanya. Akhirnya dia gak mau datang. Pak Raffi mikir, waduh dia gak mau datang. Besok itu gilirannya Pak Raffi, nanti Pak Raffi dihajar sendirian gimana gitu. Tapi Pak Raffi yakin, bismillah wes berangkat.
Berangkat sendirian, tapi dia nyusul ternyata di belakang. Alhamdulillah masih ada temannya. Terus besokannya enggak lagi. Itu jadi gini, siapapun kalian yang di sini pemalu, ketika kalian ngomong sama teman ini ya biasa aja. Tapi kalau sudah berdiri di depan, suruh ngejelasin di kelas, pasti ada rasa minder. Aku salah, waduh, dilihatin orang. Kayak Raden, aduh, wajahku kegantengan dilihatin. Misalnya, bukan di penjara, ceramah di penjara, bukan di penjara pada intinya. Pak Raffi pernah cerita ke orang, aku tuh pernah ceramah di penjara. Mikirnya orang habis ceramah di penjara, bukan. Ceramahnya di penjara, bukan habis ceramah di penjara. Jadi tegaskan. Jadi siapapun di sini yang merasa masih malu, mari sama-sama kita berlatih dari nol, insya Allah bisa. Pak Raffi itu yang dari awalnya jadi nada, sekarang bisa ngomong di depan kalian semua. Pak Raffi yakin, sudah dulu masih kecil, capek dong. Tidak ada pertanyaan. Itu sejarah. Nah, ini biar kalian paham bahwa kalau ceweknya itu cewek setengah matang. Contohnya cowok jadi cewek. Itu cewek setengah matang itu. Aku Pak Raffi, Mas Raffi. Dipanggil aja Pak Raffi merinding. Beneran. Mas Ramadan. Disentuh gini, Mas Raffi. Ini langsung nanya semua, bulunya berdiri semua. Seakan-akan kena setan. Ya, takut Pak Raffi kalau sama Maria. Ya, jangan sampai di antara kalian jadi Maria. Malah tidak suka. Jangan sampai kayak Nanda, Bayu, Rian, Mabong, Yahya, Radit. Wah, capek ya jadi cowok, kita jadi Maria saja. Jangan, nggak bagus. Itu namanya melawan takdir Allah. Kalian ditakdirkan jadi laki-laki. Jangan jadi cewek. Don, kalau gitu jauh-jauh dulu Don. Yang perempuan juga kayak gitu. Bintang-bintang tomboy jangan sampai yang pikiran jadi laki-laki. Kalian sudah kodratnya menjadi perempuan, jadilah perempuan yang perempuan benar, jangan perempuan-perempuanan. Kalau perempuan-perempuanan itu biasanya gini, Ramadan, kamu sudah mengerjakan tugas belum? Gara-gara Ramadan nggak jawab, jadi laki-laki. Ramadan, kamu sudah mengerjakan apa belum? Jangan gitu ya, biasa aja. Terus Ramadan juga kayak gitu, jihan-jihan. Sama sudah makan belum? Sudah makan. Sudah ngerjain tugas apa belum? Jihan nggak jawab. Jihan. Jangan kayak gitu ya. Yang laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan, bisa. Yang pemalu, mari kita belajar. Yang malu, yang merasa masih pemalu, kita belajar dari awal. Siapapun pasti bisa menjadi orang yang lebih baik. Oke? Ada pertanyaan? Apa aku pertanyaan? Kenapa? Itu bukan pertanyaan, itu hati dulu. Ada pertanyaan? Sampai Pak Raffi nggak ada disiapin minum. Biasanya Pak Raffi kalau ceramah itu ada apa? Ada bensin, ada balik. Apa? Kenapa? Apa bensin?
dasarnya. Cium. Kalau kami sampai berarti cari tanda-tanda mau masuk surga. Ya, Pak Raffi ngomong. Perhatikan tangannya Pak Raffi sebentar. Tangannya Pak Raffi sebentar. Taruh di tangan. Taruh di sini. Satunya taruh di sini. Taruh di tengah. Nah, Pak Raffi mau ngomong sebentar. Orang tua kalian ada 3. Pertama orang tua kandung. Bapak ibu kalian, ibu yang melahirkan, bapak yang mencari nafkah untuk kalian, itu orang tua kalian pertama. Orang tua kalian yang kedua itu adalah orang yang nanti menjadi mertua sampean. Misalnya Pak Raffi nanti menikah sama siapa gitu. Nah, orang tuanya si itu menjadi orang tuanya Pak Raffi. Itu orang tua yang kedua. Orang tua yang ketiga adalah guru-guru yang mengajar kalian. Meskipun guru itu meskipun kalian lebih pintar daripada guru itu. Misalnya Radit lebih pintar dari Pak Raffi. Suatu saat nanti dia jadi profesor doktor Free Fire. Misalnya nanti Radit lebih pintar dari Pak Raffi, jangan sampai Radit ini melupakan bahwa Radit pernah jadi muridnya Pak Raffi. Jadi ketemu Pak Raffi, salaman, nggak nyapa, nggak ngapa-ngapain, lewat aja depannya Pak Raffi. Ditoleh aja enggak. Nah, ditoleh aja enggak. Itu namanya murid yang qolil adab. Qolil artinya sedikit, adab artinya beradab. Adabnya sedikit. Ya. Ayatul Husna. Ya, jadi guru kalian ada, orang tua kalian ada berapa? 3. Orang tua kandung, orang tua diri. Orang tua kandung, mertua dan guru. Setiap yang disampaikan oleh 3 orang tua sampean ini, tolong didengarkan, dilaksanakan. Pak Raffi sendiri mengalami ketika ibunya Pak Raffi datang dari Kalimantan ke Probolinggo, Pak Raffi kan pulang. Pak Raffi itu disuruh gini. Pak Raffi karena sudah banyak ilmunya, banyak ininya, itu kayak ada ego di dalam hati. Ego itu kayak egois. Ego mau menang sendiri, disuruh nggak mau, dinasihati nggak mau, semuanya nggak mau. Tapi Pak Raffi melawan ego itu. Ketika ibunya Pak Raffi, nah tolong belikan gas, langsung Pak Raffi ke dapur. Yang mana nih gasnya yang mau diisi? Ini, yang mana lagi? Ini, apalagi kurang apa? Pak Raffi sampai tanya gitu, nggak nunggu disuruh, langsung Pak Raffi tanya apa yang kurang? Nggak, nanti aja. Aku masih capek ini, habis ngentut tadi. Nggak boleh gitu. Pak Raffi itu sampai melawan egonya Pak Raffi sendiri. Jangan sampai karena Pak Raffi belum bisa membahagiakan orang tua, jangan sampai Pak Raffi ini melukai hati orang tua. Cuman disuruh gitu kalian nggak mau, sakit hati orang tua. Dulu kamu tak kandung 9 bulan, cuma tak suruh beli gas nggak mau. Nggak sampai kayak gitu Pak Raffi. Aktif Pak Raffi. Ya, jadi kalian misalnya disuruh gurunya, kalau ada diam, dijawab. Ada kaidah itu seperti ini. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan ketika kalian disuruh untuk bermaksiat. Masuk ke sumur itu bisa membunuh diri kalian sendiri. Sedangkan membunuh diri sendiri itu dosa. Tidak masuk maksiat itu namanya. Jadi nggak boleh sampai bunuh orang. Tidak ada kata-kata kalau itu untuk maksiat. Itu kan termasuk maksiat. Belum waktunya mati minta mati. Tidak boleh itu. Lalu aku ada kantoran konforo, jadi kerja tulisan gitu. Ya. Minta dua ya Bang. Jangan lihat Pak Raffi, jangan lihat itu Pak To, jangan lihat itu Bu Rizka. Semua itu guru kalian, semua itu sama.
apapun yang diminta disuruh diam. Lihat, dengarkan, iya Pak. Iya. Jangan mentang-mentang Pak To atau Bu Rizka karena kalian sudah jadi teman sendiri. Wah, wis gini kakinya, weh, keren itu. Jangan ya. Paham ya? Pak Raffi cuma mengingatkan, Pak Raffi juga belajar untuk bisa mengalahkan ego sendiri. Bahkan ke Pak Zen, Pak Raffi itu nggak sampai mencela-mencela. Wih, Pak Zen itu gini. Nggak ada Pak Raffi menjelek-jelekan. Pak Raffi itu bahkan kalau diskusi sama orang, Pak Zen itu orangnya baik. Pak Raffi menceritakan kebaikannya, bukan kejelekannya. Karena ketika kita menceritakan kejelekannya seseorang, teman sendiri loh kita ceritain kejelekannya. Ya ceritain kejelekannya Radit. Radit itu loh kalau ngentut nggak cebok. Gitu. Itu kan misalnya menceritakan kejelekannya Radit. Menceritakan kejelekannya Radit itu dapat dosa. Yang ngedengarin, yang diajak omong-omongan itu dosa juga. Dosa jariah. Nah, apalagi datang nimbrung nambah-nambahin. Iya Radit itu bokongnya hitam. Gitu. Misalnya, itu wes satu jamaah itu dosa semua itu. Nabi Muhammad itu pernah didatangin. Nabi Muhammad pernah didatangin sahabat. Itu Nabi Muhammad bilang, kamu kok bau bangkai katanya. Kamu makan apa katanya Nabi. Aku makan apa ya? Perasaan kamu makan bangkai Nabi gitu kan. Terus enggak, kamu itu habis menceritakan kejelekan temanmu kepada orang lain. Itu sama halnya kamu memakan bangkainya temanmu sendiri. Itu sama teman sendiri apalagi gurunya digibai. Wah, pasane ku wis lambene ngene. Enggak boleh. Satu, sampai dapat paham dosanya gibah. Dua, sampai dapat dosanya tidak patuh sama guru. Menjelek-jelekan guru ya. Paham ya? Pak Raffi cuma minta itu. Terima kasih atas waktunya. Mari kita doa pulang. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nabi masa sesungguhnya manusia itu kecuali mereka yang beriman dan yang berbuat amal soleh dan saling berpesan-pesan satu sama lain dengan kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'alimna ma'alimna jazakumullahu khair. Ba'dal khair rabbana wa lana bisyirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika kita majelis, ini namanya majelis, tempat duduk bareng. Ketika ada majelis, usahakan sebelum keluar dari majelis baca kafaratul majelis. Hafal kan? Itu untuk melebur dosa kita. Andai kata kita salah-salah dan dalam majelis itu kita salah ngomong, salah apa, biar kita itu dihapus dosanya. Paham? Ayo baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baris. Baris mulut, baris. Kopi. Aku mau ngesalin ya, Pak. Iya, dong. Amin. Baik, Pak, ikut.